Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan ngabulin requestan salah satu subscriber yang minta saya merangkum sebuah film fenomenal pada masanya, yaitu V for Vendetta yang dirilis pada tahun 2006. Film ini berlatar belakang di Inggris dengan era masa depan di bawah kepemimpinan rezim yang totaliter, di mana seorang pejuang kebebasan yang biasa dikenal sebagai V menggunakan taktik terorisme untuk melawan para penguasa yang suka menindas rakyat. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di tahun 1605, di mana seorang pria bernama Guy Fawkes meledakkan gedung parlemen di tanggal 5 November. Karena tindakannya itu, Guy ditangkap dan dieksekusi mati dengan digantung. Scene lalu berpindah ke masa depan, tepatnya saat dunia dilanda kerusakan dan negara Amerika Serikat mengalami balkanisasi, yaitu sebuah negara yang terbagi menjadi beberapa negara kecil. Hal ini terjadi setelah Perang Dunia Ketiga dan kekacauan merabak di mana-mana, seperti kelaparan, penyakit, dan juga angka kematian yang begitu tinggi. Karena hal ini, seorang politikus ambisius yang memimpin partai North-Sapphire, yaitu kanselir tinggi Adam Sutler, meraih kesuksesan dengan menerapkan pola kekuasaan yang sangat fanatik, di mana semuanya dikontrol oleh negara dan tidak ada kebebasan untuk sipil. Bahkan mereka juga menerapkan satu agama yang harus warganya anut, dan jika ada yang memeluk agama lain selain agama tersebut, maka orang itu dianggap melakukan tindakan kejahatan. Lalu, di suatu malam, seorang wanita bernama Effie Hammond keluar sendirian untuk menemui pamannya yang sakit parah. Namun di tengah jalan tiba-tiba ia dicegat oleh 3 preman yang mengaku sebagai Fingerman, yaitu polisi khusus pemerintah, dan ingin memperkeos Effie. Untungnya seorang pria bertopeng yang berpakaian ala Guy Fawkes muncul dan langsung membunuh ketiga preman tersebut. Pria bertopeng itu mengaku bernama V. Ia berniat membawa kebebasan di negara ini dengan caranya sendiri. V lalu mengajak Effie naik ke atap sebuah gedung, di mana di sana V memberitahu Effie kalau hari ini adalah tanggal 5 November, di mana ia memilih tanggal ini untuk menghormati hari Guy Fawkes saat meledakkan gedung parlemen Inggris. Jadi untuk memperingatinya, V melakukan hal yang sama dengan memainkan musik terlebih dahulu, lalu meledakkan gedung parlemen Old Bailey. Tentunya, kejadian ini menjadi pembahasan orang-orang, begitupun pemerintahan yang langsung mengadakan rapat. Dalam rapat itu, Sutler meminta para pion-pionnya untuk menemukan pelaku pengeboman. Dan dikarenakan baru kali ini North-Sapphire kena teror, Sutler pun meminta mereka untuk menyembunyikan faktanya terlebih dahulu, agar para warga tidak panik. Professional annotations, Mr. Finch, they are, gentlemen, I want this terrorist really means the BTN. Di pagi harinya, pernyataan itu lalu disiarkan di stasiun televisi BTN yang juga dikelola oleh pemerintahan, di mana pembawa acara yang sudah dibayar oleh pemerintah mengungkapkan kalau meledaknya Old Bailey memang sengaja diletakkan oleh pemerintah karena bangunan itu sudah sangat tua. Sementara itu, kepala inspektur bernama Eric Finch sedang dalam pencarian pelaku pengeboman Old Bailey yang ia tangkap dari kamera CCTV. Setelah mendapati kalau Effie ada di lokasi kejadian, Eric dan polisi pun mendatangi tempat kerja Effie, yaitu di stasiun televisi BTN. Tapi sebelum para polisi datang, V tiba duluan di BTN sambil membawa bom dan memaksa semua orang yang di dalam gedung untuk memakai topeng seperti dirinya. Tak hanya itu, ia juga membajak jaringan televisi dan melakukan siaran langsung di TV
untuk klarifikasi kalau serangan bom di Old Bailey adalah ulahnya yang disengaja. Dalam klarifikasi itu, V mengungkapkan ketidakadilan pemerintah North Fair dan betapa bobroknya anggota pemerintah di dalamnya. Maka dari itu, V mengajak para masyarakat untuk melawan North Fair dengan bergabung dengannya di luar gedung parlemen di tanggal 5 November tahun depan. Never ever be forgotten. Bersama dengan itu, Eric serta pasukannya sampai di gedung BTN untuk menangkap Evie yang juga ikut dalam komplotan V. Namun Evie berhasil kabur dan sembunyi. Sementara itu, orang-orang yang memakai topeng mulai keluar dari ruangan dan salah satunya ditembaki oleh para polisi karena mengira itu adalah V. Sampai harinya, V yang asli muncul dan menjatuhkan beberapa polisi. Sedang Eric dan rekannya yang bernama Dascom berhasil menjinakkan bom yang dipasang oleh V. Get your hands on your head. Evie yang melihat aksi V dan setuju dengan misinya kemudian ikut membantu V lolos dari gedung. Namun sayangnya ia malah kena pukul dan jatuh pingsan yang kemudian dibawa oleh V. Setelah kejadian ini, semua berita pun menginfokan tentang aksi V yang merupakan seorang teroris. Namun lagi-lagi, media membodohi masyarakat dengan menyatakan kalau V berhasil ditembak mati sambil menunjukkan video potongan kru BTN yang memakai topeng seperti V ditembaki oleh polisi. Now this is only terrorist was shot and killed. Sementara itu, Evie kemudian terbangun di sebuah kamar yang penuh dengan buku. Dan saat ia menelusuri seluruh ruangan, Evie bertemu dengan V yang mengatakan kalau ini adalah markasnya. V menamakan markasnya sebagai Shadow Gallery, yang mana semua barang-barang di ruangan ini adalah milik pemerintah yang ia curi. V lalu menyarankan agar Evie jangan pergi kemana-mana dulu karena para polisi sedang memburunya. Jadi ia menyuruh Evie agar tetap tinggal sampai tanggal 5 November tahun depan demi keselamatannya. I have to stay here for a year. Di sisi lain, Eric dan Dascom mencari tahu tentang asal-usul Evie. Diketahui kalau kedua orang tua Evie adalah aktivis yang sudah meninggal saat di penjara. Sedang kakak laki-laki Evie juga meninggal dalam serangan teroris di sekolah St. Mary. So we know her story. Kita kembali lagi ke Shadow Gallery, di mana Evie berterima kasih ke V karena sudah membantunya bersembunyi dari para polisi. Di saat yang sama, Evie lalu melihat tangan V yang melepuh saat ia sedang masak. V pun menjelaskan kalau itu luka bakar yang ia alami dulu. Keduanya lalu mulai mengobrol tentang masalah yang disampaikan oleh V saat di siaran TV. V mengaku ingin negara ini menjadi lebih baik dengan memerangi petinggi-petinggi yang korup dan seenaknya sendiri. It's always been for the worse. People should not be afraid of their gut. Alone, a symbol is meaningless. Change the world. A man does not. Di malam harinya, seorang propagandis North Fair bernama Lewis Pretero terlihat sedang mandi. Sampai harinya ia terkejut melihat bayangan V di sebuah kaca. Kemunculan V sudah pasti untuk membunuh Lewis yang sering menyebarkan propaganda demi kemajuan dirinya sendiri. Dan sebagai ciri khasnya, V meninggalkan bunga Scarlet Carson di tubuh orang yang ia bunuhnya. Atas kejadian ini, Eric dan Dascom kembali mencari tahu apa penyebab kematian Lewis. Namun mereka tak menemukan adanya jejak rambut maupun serat dari pakaian si pelaku. Seolah-olah Lewis meninggal begitu saja. Eric lalu menyadari kalau Lewis ini pemegang saham perusahaan obat-obatan terbesar di London dan juga St. Mary's. Dari situlah mereka mulai mencurigai kalau kematian Lewis ulah dari V dan Evie. The richest man in the country before believing in coincidence. Find your own tree. Di sisi lain, Evie dan V yang sedang menonton berita di TV yang melaporkan tentang kematian Lewis akibat serangan jantung. Tentunya Evie tak mempercayai hal ini dan langsung mencurigai V karena sebelumnya V ingin menjatuhkan para pemerintahan korup. Alhasil V pun mengakui kalau itu perbuatannya. Tak lama kemudian Evie mulai mendekati V lagi dan cerita tentang masa kecilnya, di mana setelah kakaknya meninggal, kedua orang tua Evie terjun ke dunia politik untuk memprotes perang dan reklamasi. Tentunya pada saat itu demo besar-besaran menolak dilantiknya Kanselir Adam Sutler terjadi, dan orang tua Evie ikut dalam demo tersebut. Sampai harinya di malam harinya, kedua orang tua Evie ditangkap oleh orang-orang suruhan pemerintah untuk menjarakan mereka.
Setelah kejadian itu, Effie menyesali diri sendiri karena pada saat itu tak cukup berani untuk menghentikan para penjahat tersebut. Bahkan sampai saat ini, ia juga masih dihantui oleh rasa ketakutan. Parents, I wish I was, but I can do to help make it right. Sementara itu, Eric dan Descom mencari tahu tentang riwayat kejahatan Lewis dan saat diselidiki, mereka menemukan kalau Lewis pernah dipenjara di Larkhill. Gak cuma itu, mereka juga menemukan kalau Lewis pernah bekerjasama dengan seorang pendeta bernama Anthony Lilliman. Di Shadow Gallery, Effie kini mulai dekat dengan V dan siap untuk membantu V. Personal motto. I believe you will. Di hari berikutnya, tepatnya di Larkhill, Anthony Lilliman yang kini merupakan pedofil mendapatkan asupan gizi dari Lewis, di mana asupan gizi itu berupa gadis muda yang akan memuaskan nafsu Anthony. Namun pada hari itu, gadis yang dikirim Lewis adalah Effie yang memakai pakaian seperti anak kecil. Sebelum Effie dicaplok, Effie mengungkapkan kalau Anthony masuk ke perangkap V, karena sebenarnya Lewis sudah tewas dan sekarang V akan membunuh Anthony. Namun dikarenakan cairan putihnya mulai mengental, Anthony pun tak peduli dan mencoba mengobok-ngobok Effie. Sambarnya, V datang dan langsung membunuh Anthony, sedang Effie terlihat shock dan melarikan diri. Effie kemudian pergi ke rumah bosnya bernama Gordon Dietrich yang merupakan host dari acara TV komedi. Effie lalu menceritakan apa yang terjadi dan sekarang ia sedang ketakutan karena para polisi pasti sedang mencarinya. Tetapi Gordon menenangkan Effie dan menjelaskan kalau ia memiliki masalah yang lebih besar dibanding Effie. Gordon lalu membawa Effie ke ruang rahasianya, di mana ia menunjukkan kalau ia menyimpan kitab suci Al-Quran yang tentunya ini bukan masalah sepele di negara ini. It is like yourself. I'm sorry. Appetite. Di sisi lain, Eric membawa mayat Anthony ke seorang ahli bedah mayat bernama Dr. Delia Surege. Eric memintanya untuk menyelidiki penyebab kematian pendeta Anthony, serta ingin Dr. Delia mencari tahu tentang bunga merah yang selalu ditinggalkan oleh V di tubuh para korbannya. Bukannya semangat, Delia entah mengapa malah mengkerut, seperti ada rasa kecemasan dalam mengungkap siapa V sebenarnya. Any information could. Forensics just wrapped. Ghost. Setelah dari Delia, Eric dan Descom lalu mendata para korban yang dibunuh oleh V dan juga calon korban. Di situ Eric menemukan salah satu calon korban V yang juga pernah bekerjasama dengan Lewis. Dia bernama Dr. Diana Stanton yang semua datanya hilang 2 tahun yang lalu. Dan saat diselidiki lebih dalam, ternyata Dr. Diana Stanton sudah mengganti namanya menjadi Dr. Delia Surege. Coroner. Yep. Sementara itu, Dr. Delia yang hendak bobok di rumahnya didatangi oleh V. Namun, Dr. Delia tak lagi ketakutan karena ia sudah tahu kalau V akan membunuhnya akibat kesalahan yang dulu pernah ia lakukan. Jadi, dulu Dr. Delia ikut ambil alih dalam sebuah proyek penelitian senjata biologis yang dibuat oleh Lewis. Bahkan pendeta Anthony juga ikut serta di dalamnya. Dalam proyek itu, mereka menggunakan para tahanan dari Larkhill untuk disuntikan sebuah virus. Namun kebanyakan dari mereka tak bertahan lama dan meninggal. Sampai akhirnya ada salah satu tahanan yang berhasil dalam eksperimen ini dan justru bermutasi menjadi lebih kuat. Hal ini membuat tahanan itu menjadi kunci dari kesuksesan mereka. Tahanan itu berada di dalam sel ruang 05 atau jika dalam angka Romawi adalah V. Lalu, tepat tanggal 5 November, sebuah bom meledakkan fasilitas mereka. Alhasil semua hasil kerja para peneliti musnah begitu saja. Dalam kekacauan ini, Dr. Delia kemudian melihat pria dari sel 05 yang sudah penuh dengan luka bakar, yang artinya tangan itu adalah V karena Effie pernah melihat tangan V memiliki luka bakar. Setelah mendengar cerita dari Dr. Delia, V mengungkapkan kalau ia sudah menyuntikkan racun saat Dr. Delia sedang tidur. Alhasil, Dr. Delia pun meninggal dengan tenang tanpa rasa sakit. Kita kembali lagi ke Effie, di mana Gordon menunjukkan acara TV-nya yang baru saja tayang. Dalam siaran itu, Gordon menyindir pemerintah dan dengan beraninya mengolok-olok konselir Adam Sutler. Hal ini Gordon lakukan karena ia sudah muak dengan aturan North Fair,
di mana Gordon ingin sekali menayangkan Upin Ipin ke BTN, tetapi pemerintah menolak. Karena ulahnya itu, para Fingerman menggerebek rumahnya dan menangkap Gordon. Effie yang pada saat itu mencoba untuk kabur juga akhirnya tertangkap oleh mereka. Setelah itu, Effie diinterogasi oleh sosok pria yang tak jelas karena bersembunyi di dalam gelap. Pria itu mengungkapkan kalau Effie akan dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan pembunuhan dan terlibat dalam komplotan teroris. Akibatnya Effie pun dihukum mati, tapi ia akan dibebaskan jika Effie bersedia memberi informasi tentang V. Tapi karena Effie tak memberikan informasi apa-apa, jadi ia dipenjara, dibotakin, dan disisa selama berhari-hari. Di dalam selnya, Effie mendapatkan sebuah surat dari tahanan lain bernama Valerie Peck. Dalam surat itu tertulis cerita hidup Valerie Peck yang ditangkap karena ia menyukai sesama jenis. Valerie juga mengungkapkan kalau ia juga akan segera dieksekusi, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah pengakuan Effie tentang V. You escaped this place. I'm writing it on toilet paper. Things get better. Effie lalu kembali diinterogasi dengan tujuan untuk memancingnya mengungkap siapa V sebenarnya. Namun Effie menolak dan lebih memilih untuk dieksekusi. Tak lama kemudian, seorang pria mendatangi sel Effie dan mengatakan kalau Effie kini telah bebas. Hal ini pun membuat Effie bingung. Dan saat Effie keluar dari selnya, ia mendapati kalau polisi di penjara itu palsu. Dan tak hanya itu juga, ternyata penjara ini berada di Shadow Gallery. Jadi saat Effie mencoba kabur dari kejaran Fingerman di rumah Gordon, V lebih dulu berhasil membawa Effie dari para Fingerman. Tapi ia gagal menyelamatkan Gordon, alhasil Gordon pun dieksekusi oleh para Fingerman karena ia menyimpan kitab suci Al-Quran di rumahnya. V mengungkapkan kalau ia sengaja membuat penjara buatan untuk membuat Effie lebih berani dan tidak lagi dihantui rasa ketakutan. Akan tapi surat dari Valerie Peck itu asli karena V mendapatkannya dari Valerie saat ia di penjara. Setelah mengetahui hal ini, Effie pun marah dan membenci V karena ia harus melalui siksaan berhari-hari hingga rambutnya dibotak. To kill you unless you gave them a car. You still, yes. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, Effie sadar kalau apa yang dilakukan oleh V itu membantunya untuk lepas dari ketakutan. Jadi ia kini merasa lebih kuat dan bersemangat. Effie lalu izin ke V untuk pergi meninggalkan Shadow Gallery dan berjanji akan kembali sebelum tanggal 5 November. Alright. I would wish to see you again. With 3 men. Di tempat lain, Inspektur Eric mendapatkan petunjuk tentang 3 intel yang sebelumnya pernah menyelidiki eksperimen dari Dr. Delia. Namun 2 lainnya sudah meninggal dan hanya 1 tersisa yang bernama William Rockwood. Eric dan Descom pun langsung menemui Rockwood di sebuah situs peringatan korban serangan virus mematikan. Rockwood lalu mulai cerita tentang kanselir Adam Sutler, di mana 14 tahun yang lalu Amerika Serikat dalam keadaan sangat terpuruk dan menjadi korban dari senjata biologis yang secara tidak sengaja mereka lakukan. AS juga kembali mengalami perang saudara antar negara bagian Midwestern, sehingga Inggris menderita akibat kekacauan yang terjadi. Partai North-Fair yang dipimpin oleh Sutler lalu rela melakukan apapun untuk memerangi musuh negara, termasuk menciptakan virus yang dikelola oleh Lewis serta Delia. Setelah ledakan lab milik Lewis, Sutler dan kepala keamanannya bernama Peter Crady lalu mengambil alih virus tersebut dan akan menggunakannya sebagai senjata. Namun bukannya menggunakan virus itu untuk menyerang musuh, Sutler dan Crady malah menggunakannya untuk kekuasaan, di mana mereka menyerang sekolah St. Mary, instalasi pengolahan air, dan juga stasiun kereta bawah tanah yang mengakibatkan 80.000 manusia tewas mengenaskan. Setelah itu keduanya merekayasa serangan virus dengan menuduh kalau terorislah yang menyebarkan virusnya. Dan dari situlah Sutler memenangkan pemilu selanjutnya serta mulai mengubah peraturan-peraturan sehingga Inggris menjadi negara totaliter di bawah pemerintahannya. Mendengar fakta ini, Eric pun bertanya mengapa Rockwood tidak dari dulu memberitahu hal ini. Rockwood pun menjawab kalau dirinya menunggu momen yang tepat dan mengaku membutuhkan bantuan Eric. Cheerio.
Di sisi lain, V mendatangi Peter Credy. Di situ V mengancam Credy agar membuat kesepakatan dengannya, di mana V menyuruh Credy agar menyerahkan Sutler kepadanya, dan sebagai imbalannya maka V akan menyerahkan diri untuk ditangkap. What do you want? All you have to do is say the word. Why should I trust you? Sementara itu, Eric yang sedang mikir baru saja mendapatkan kabar kalau ternyata Rookwood sudah meninggal 20 tahun yang lalu, dan orang yang semalam ia temui adalah V yang menyamar sebagai Rookwood. Tentunya Eric menyesali hal ini karena orang yang selama ini ia cari ternyata sempat duduk di depannya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya saat hari mendekati tanggal 5 November, V sudah mulai menyebarkan skema-skema yang menyebabkan Inggris tambah kacau dan banyak orang yang kini membenci North Sapphire. V juga menyebarkan 100.000 topeng Guy Fawkes ke publik, sehingga kini orang-orang mulai tak terkontrol dan melakukan tindakan kejahatan dengan memakai topeng tersebut. Bahkan, salah satu fingerman juga tak sengaja menembak seorang gadis muda yang mengenakan topeng V. Hal ini membuat warga geram dan mulai berani melakukan perlawanan terhadap fingerman. Karena kekacauan itu, Kanselir Sutler marah besar karena bawahannya sampai sekarang belum bisa menangkap V. Sementara itu, Evie menepati janjinya dengan mendatangi V dan keduanya berdansa dengan diiringi lagu kesukaan V. Tell me what I am and be my aid, I heard Sutler's going to make Viola. Setelah itu, V membawa Evie ke ruang kereta bawah tanah London yang sebelumnya ditutup. Tapi sekarang kereta itu sudah diisi dengan bahan peledak oleh V yang nantinya akan digunakan untuk menghancurkan gedung parlemen. V lalu menyerahkan seluruh kereta ini ke Evie dan sudah menjadi keputusan Evie apakah nantinya akan digunakan atau tidak. Lalu sebelum V pergi menemui Credy, Evie memohon ke V agar meninggalkan semua peperangan ini dan pergi bersamanya, tetapi V menolak. Tak lama kemudian, V pergi menemui Credy yang sudah siap bersama pasukannya. Karena sebelumnya mereka berdua sudah sepakat, jadi Credy pun membawa Sutler dan membunuhnya di hadapan V. Tapi setelah itu, V menolak untuk menyerahkan diri. Jadi Credy dan pasukannya pun langsung menembaki V sampai beberapa kali. Namun anehnya, V masih hidup karena ia ternyata memakai pelindung peluru di dadanya. Dan sebagai pembalasan, V membunuh Credy beserta pasukannya menggunakan 2 pisau. Meskipun V menggunakan pelindung peluru, tetapi peluru lain mengenai kempol dan tangan V yang membuat V mengalami pendarahan hebat. V yang terluka parah kemudian menemui Evie. Ia lalu berterima kasih ke Evie dan mengungkapkan kalau ia sangat mencintai Evie. Sebelum harinya, V meninggal di pelukan Evie. Evie lalu menaruh tubuh V di dalam kereta dan berniat untuk menjalankan kereta tersebut. Tapi bersamaan itu, Eric muncul untuk menghentikan Evie. Evie lalu mulai angkat bicara kalau apa yang dilakukan oleh V itu benar. Dan setelah Eric menyadari tentang korupsi rezim North Sapphire, ia pun mengizinkan Evie untuk menjalankan kereta tersebut. Sementara itu, ribuan warga yang berpihak kepada V mulai menuju ke gedung parlemen sambil mengenakan topeng Guy Fawkes. Karena Sutler dan Credy kini sudah meninggal, para militer pun tak bisa berbuat apa-apa dan biarkan para pemberontak tersebut lewat. Lalu, tak lama kemudian, gedung parlemen meledak dengan disaksikan oleh para warga serta Evie dan Eric Finch. Kejadian ini pun ditujukan sebagai penghormatan terakhir mereka untuk V, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film V for Vendetta. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika suara saya agak bindeng karena cuaca lagi dingin dan saya kena pilek. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, tetaplah ngising meski belum makan. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.